Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, berikan kepada kami hikmat sehingga kami boleh menjalankan tugas kami di dalam dunia, khususnya ketika harus mempertanggungjawabkan iman kami, memberikan jawaban kepada orang-orang yang meminta pertanggungjawaban akan pengharapan yang Tuhan berikan pada kami. Biarlah kami boleh melakukannya dengan berhikmat dan bersandar kepadamu. Perlengkapi setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, iman Kristen itu adalah iman yang polemikal. Sepanjang sejarah kelahirannya, iman Kristen selalu berada dalam kondisi polemik. Kita ambil contoh saja Yohanes Rasul, ketika dia hidup, dia harus berpolemik dengan Serintus, dan nanti ajarannya itu disebut doketisme. Sehingga kita bisa melihat bagaimana di dalam surat-surat Yohanes, dia memberikan argumentasi-argumentasi untuk menunjukkan misalnya kebertubuhan Kristus. Misalnya dalam 1 Yohanes pasal 1, yang aku lihat dengan mata, yang aku sentuh dengan tanganku ini, yang ku dengar tentang firman hidup. Jadi Yesus bukan sekedar appearance atau penampakan seperti ajaran orang-orang pengikut Serintus dan juga ajaran dari orang nantinya doketisme di abad kedua. Jadi ada polemik. Dan bahkan Yohanes itu seorang yang sangat keras ya, karena pada waktu itu Serintus itu banyak sekali mempengaruhi, menyesatkan anak-anak Tuhan dari gereja, sehingga akhirnya berpindah kepada aliran-alirannya dia, sehingga ada satu tradisi mencatat ketika Yohanes masuk ke dalam tempat pemandian lalu melihat ada Serintus, dia mengatakan cepat pergi dari sini sebelum murka Tuhan tiba kepada tempat ini. Jadi itu polemikal, saudara. Sampai seperti itu. Lalu kita juga melihat bagaimana ada sekelompok orang yang mengatakan dirinya sudah sempurna, lalu kemudian segerombolan jemaat keluar dari gereja Tuhan yang asli, sehingga akhirnya terpengaruh pada ajaran sesat. Jadi ada polemik bahkan di dalam surat Rasul Kasih yang namanya Yohanes. Paulus berkali-kali menggunakan kata apologia ini ya, aku memberikan pembelaanku. Paulus membela kerasulannya ketika diragukan. Lukas pun sebagai penulis kisah rasul menuliskan bagaimana Paulus melakukan pembelaan. Baik itu pembelaan kerasulannya maupun yang terkenal dalam kisah rasul 17. Bagaimana Paulus itu menunjukkan dia berargumentasi di depan Areopagus yang terkenal itu. Nah jadi saudara-saudara sekalian, Petrus, Yohanes, para rasul itu berapologia. Mereka dikatakan tadi dikutip dalam 1 Petrus pasal 3. Mereka harus bersiap. Set apart Christ in your heart. Jadi kuduskan Kristus dalam hatimu. Maka sebelum kita berapologetika, kita harus mengingat ini urusan Kristus. Ini bukan urusan menang dan kalah, ini bukan urusan hebat atau tidak hebat. Ini urusan Kristus itu dikhususkan, ditinggikan atau tidak. Jadi seorang yang terjun di dalam apologetika harus menahan diri dan memikirkan, ini kemuliaan Kristus bukan saya. Yang berikutnya adalah kamu harus bersiap sedia, maka kita harus belajar. Kita harus mempersiapkan diri. Karena kamu harus memberikan pertanggungjawaban rasional. Jawaban yang rasional terhadap pertanyaan-pertanyaan orang kepadamu mengenai pengharapan iman yang ada padamu. Jadi kita harus siap memberikan reasonable answer kepada orang-orang. Nah saudara, lalu kemudian dikatakan tetapi dengan lemah lembut dan hormat. Ini ajaran Alkitab. Tetapi dengan lemah lembut, tetapi dengan hormat. Lemah lembut berarti dengan spirit bukan mau membalas, meskipun mungkin bisa. Hormat berarti ada respect, tidak melecehkan, tidak merendahkan, tidak kemudian melontarkan kalimat-kalimat yang menghujat atau mendeskripsikan orang yang bertanya kepada kita. Maka di sini penting sekali adalah kesiapan hati, lalu kemudian kesiapan materi dan juga cara membawakan. Suaviter in modo, fortiter in re, kata Cornelius Van Til. Suaviter in modo, di dalam mode, di dalam cara, itu lembut. Fortiter in re, tapi kuat
di dalam argumentasi. Itu adalah slogan dari Cornelius Van Til, seorang apologet. Suaviter in modo, lembut di dalam cara, tetapi fortiter in re, kuat di dalam argumentasi. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah ajaran kitab suci. Ya, bagaimana kita harus menguduskan Kristus, ini perangnya Kristus, bukan sekedar perangnya kita, bukan menang kalahnya kita. Ini adalah mengenai masalah kesiapan, apakah kita mau bersiap-siap mengenai materi dan sebagainya. Dan bagaimana caranya, pembelaan yang benar, tetapi dengan cara yang salah, dengan tidak respect, dengan tidak lembut, itu tentu saja akan menurunkan kualitas daripada argumentasi kita. Ada satu buku, Why Good Argument Often Fail. Itu menarik buku itu. Termasuk dia memberitakan mengenai cara. Jadi argumentasinya bagus luar biasa. Tapi orang itu sebel gitu. Saudara, argumen yang baik seringkali membuat orang itu bukannya kemudian percaya, tetapi dengan cara yang salah. Orang itu malah merasa malu kalau dia mengakui kekalahannya dia. Jadi dia malah makin ofensif, bahkan ketika dia tahu dia salah. Nah jadi ini adalah 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Lalu kemudian di dalam sepanjang sejarah kita melihat para bapak gereja juga melakukan apologetik. Justin Martyr melakukan pembelaan pada waktu kekristenan dianggap menjiplak Plato. Lalu orang-orang Kristen mula-mula dituduh mereka kanibal dan melakukan seks bebas. Kenapa dilakukan kanibal? Karena mereka mengatakan makan daging Kristus, minum darah Kristus. Wah maka kanibal itu. Maka ajarannya kalau nggak makan daging Kristus, nggak minum darah Kristus, nggak masuk surga. Maka ini orang ini pasti kanibal. Terus kemudian mereka itu pasti seks bebas. Loh kenapa seks bebas? Semua dipanggil saudara. Zaman dulu tuh enggak begitu saudara ya. Dipanggil brother, sister. Loh ini brotheran sama ini, sisteran sama ini. Wah ini pasti pada nikah-nikah enggak karu-karuan. Pasti seks bebas, maka semua brother, semua sister. Nah jadi orang Kristen harus melakukan pembelaan seperti itu. Nanti di dalam zamannya Agustinus ada yang namanya political apologetic. Karena secara politis orang Kristen difitnah, maka dia harus memberikan pembelaan. Itu dilakukan Calvin juga ketika menulis Institutio, political apologetic. Nanti ada cultural apologetic, Francis Schaeffer dan sebagainya. Nah jadi kekristenan tidak bisa lepas dari polemik. Maka sedamai-damainya kita saudara, kita tidak bisa melepaskan diri dari apologetik. Ya, nah jadi apologetik juga tidak perlu dianggap sebagai seorang yang tentu harus bermusuhan dengan yang lain, tidak tentu. Suaviter in modo, fortiter in re. Saudara mau teriak atau mau pelan, yang penting argumen kuat meskipun kelihatan kalau ditonton debat umum yang teriak kencang mungkin yang paling disorai banyak, kira-kira begitu. Iya kan? Tetapi kan yang namanya apologetik tidak harus di dalam show seperti atau sirkus seperti itu kan. Kalau sirkus seperti itu kadang-kadang bukan hanya apologetik yang perlu saudara, tetapi seni teatrikal. Misalnya bagaimana menghina lawan dan sebagainya. Tentu saja saya tidak akan mengajarkan itu di sini ya, saudara belajar sendiri. Ada banyak buku itu. Buku yang ngaco-ngaco misalnya bukunya Schopenhauer. Bagaimana menang debat, bagaimana cara menghina orang. Kalau sudah ketahuan gak bisa jawab. Gimana muter-muter gak jelas tapi kelihatan intelek, itu ada itu. Tapi saya kira itu mungkin saya tidak akan ajarkan gitu ya. Terus saudara kalau misalnya lagi debat kan ya, misalnya orang ngomong apa, argumentasi goblok kayak begitu gini. Orang juga kelihatannya, wih semua tepuk tangan kan yang penting itu gitu ya. Tapi nggak pernah jawab pertanyaan apapun gitu. Ini, sampai kapan dunia maju kalau orang percaya kayak begini, primitif. Tapi nggak ada argumentasinya gitu. Ya, orang kayak begini, inilah perusak, ini perusak Indonesia, merusak apa? Oh, semua tepuk tangan gitu ya. Ya, terus ditanya, coba sekarang kembali ke sini. Enggak, dia ngotot gitu. Coba kembali ke sini, ini nggak bisa, ini begini. Gitu. Saya pernah lihat ya, ada satu orang yang memaparkan data dengan begitu rigid, dengan begitu teliti. Yang satu nggak ada datanya sama sekali, saudara. Tapi ngomongnya kencang dan supporternya itu tepuk tangan terus gitu. Sehingga orang publik seolah-olah siapa yang menang, ya itu. Tapi ketika supporternya dihilangkan dan nggak boleh teriak-teriak, ngomongnya satu-satu, mati orang itu. Ya, jadi saudara, tidak tentu
seorang apologet, jadi jangan bayangkan apologet selalu di dalam kondisi sirkus seperti itu ya. Tidak tentu. Tapi saudara ketemu orang berdua, Anda berbicara, Anda sedang memberitakan Injil, Anda memberitakan, ada orang yang bingung tanya sama saudara, saudara jawab, tidak perlu teatrikal, apalagi debat di Facebook atau di internet. Meskipun saudara libat juga boleh-boleh saja, kalau nggak ada yang balesin juga sama sekali kelihatan orang Kristen kayak nggak bisa jawab gitu. Itu kan banyak orang, saya lihat itu ya, ngomongnya ini, jawabnya kok ini gitu kan ya. Terus kemudian dijawab ini lagi, perjawabannya ini melenceng dari sini ya. Tidak pernah disentuh gitu ya. Nah, apakah itu yang disebut apologetik? Tentu saja bukan itu yang disebut apologetik. Ya. Nah, saudara mengenai bagaimana teknik menghadapi orang dan sebagainya, itu saudara belajar sendiri. Tetapi yang kita pelajari adalah bagaimana argumentasi-argumentasi itu dibuat oleh para bapak leluhur kita, mereka bagaimana menghadapi kesulitan dan melahirkan apologetika Kristen. Nah ini yang kita perlu pelajari. Nah saudara-saudara sekalian, saya mulai memperkenalkan apologetik dengan mungkin pembagian metode terlebih dahulu. Ya, jadi paling tidak boleh dibilang secara sederhana ada 4 macam metode apologetik. Bagaimana cara kita menjalankan apologetik. Nah, cara yang pertama itu disebut classical atau traditional apologetic. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Disebut classical atau traditional. Nah, cirinya secara gampang, secara karikatur, ini adalah metode apologetika yang banyak menekankan konsistensi pikiran atau rasio. Kira-kira seperti itu. Jadi cara berpikir deduktif rasional itu sangat penting. Nah, kritik terhadap tradisional apologetik adalah karena menggunakan banyak deduksi berpikir dan juga argumentasi-argumentasi yang dipinjam oleh para filsuf. Jadi metode pertama dengan cara kerangka berpikir rasional dan filosofis menegakkan basis argumen. Setelah satu ini berhasil, kedua masuk firman Tuhan. Jadi ketika sedang berbicara di dalam argumentasi basis filosofikal ini, tidak tentu Kristen juga bisa. Misalnya pembuktian keberadaan Allah di dalam tradisi ini, orang Islam juga bisa pakai. Jadi tidak ada kas Allahnya nanti di situ, kira-kira seperti itu. Nah, tetapi kelemahannya adalah karena untuk bicara mengenai Tuhan membutuhkan presaposisi dasarnya adalah argumentasi pertama secara filosofikal dan rasional ini. Kalau ini bisa digugurkan, nomor 2 enggak usah ngomong. Jadi kadang-kadang di dalam satu perdebatan yang sifatnya adalah tradisional, kalau saudara misalnya lihat perdebatan-perdebatan itu, enggak perlu kutip firman Tuhan. Contoh, misalnya saudara melihat di TV itu, di YouTube misalnya William Lane Craig, salah seorang yang menjadi juru bicara yang sangat favorit dari kalangan classical atau traditional apologetic. Saudara kalau mendengarkan Craig sedang berdebat dan sebagainya, dia tidak perlu kutip Alkitab, dia tidak perlu bicara firman Tuhan. Dia cukup dengan asumsi-asumsi, rasionalitas, mendirikan itu, membuktikan Tuhan ada. Jadi kelemahan daripada argumentasi tradisional yang sering dikritik oleh orang reform adalah, ini adalah argumentasi yang tidak perlu pakai Alkitab. Sehingga dengan demikian, maka membuktikan adanya Tuhan dan membuktikan mengenai ketuhanan Kristus, kok tidak pakai Alkitab, kira-kira pakai sumber lain gitu ya. Jadi argumentasinya orang klasikal bilang begini, loh saya sama dia ini kan lagi debat. Dia meragukan Alkitab saya meragukan dia. Nah kita pakai yang ketiga, yang netral di tengah-tengah. Apa itu yang netral? Rasio. Nah nanti sama orang reform akan mengatakan tidak bisa, rasio itu tidak pernah netral. Jadi metodologi kamu itu tidak bisa. Ya, jadi sekali lagi saya debat sama kamu. Ya, Alkitab mengatakan tidak usah pakai Alkitab. Mereka gitu. Oke, gua nggak pakai Alkitab. Gua akan buktikan Yesus itu Tuhan tanpa Alkitab. Loh, gimana caranya gitu? Ya, ada sih nanti kita lihat caranya gitu ya. Tapi ibaratnya metodologi mereka kritiknya adalah itu, saudara. Jadi mereka tidak perlu pakai Alkitab. Tetapi kekuatannya adalah karena mereka itu sangat rasional, saudara ya. Jadi itu sebabnya mereka akan mempelajari begitu banyak worldview dalam dunia ini,
mereka akan mencoba mencari inkonsistensi worldview daripada semua lawan-lawan kekristenan. Ini keunggulannya. Jadi para pelopor misalnya kayak R.C. Sproul, dan R.C. Sproul itu tradisional. R.C. Sproul termasuk, C.S. Lewis itu termasuk tradisional dan klasikal. Dia akan mempelajari banyak worldview, dia akan mempelajari kelemahan-kelemahannya, sehingga kita bisa baca-baca dan mendapatkan banyak masukan melalui studi mereka. Ya. Nah, jadi itu menekankan rasionalitas. Yang kedua itu aliran evidensialis, saudara. Ntar kalau ada waktu kita pelajari itu. Evidensialis, kalau yang pertama itu tokohnya misalnya seperti tadi saya sebut William Lane Craig, lalu kemudian Norman Geisler, ya kan, yang sangat terkenal. Lalu kemudian Peter Kreeft kalau dari Katolik, ya kan. Lalu kemudian mereka itu mengacu kepada Anselmus, Thomas Aquinas, ya orang-orang dari klasik itu. Nah kalau yang kedua evidensialis itu tidak mengandalkan rasio. Karena kalau yang pertama ini berangkat dari ini ya, dari idealis, dari teori-teori rasionalis. Tapi kalau evidensialis itu berangkat dari empirical, filsafat empirical. Saudara. Jadi mereka itu tidak mementingkan keketatan rasional deduktif. Kalau begini maka begini, kalau begini maka begini, kalau begini maka Tuhan ada. Dia buang itu semua. Yang dia pentingkan apa saudara? Yang penting data. Kamu punya cara berpikir rasional, kalau tidak ada data saya anggap salah. Jadi kalau misalnya orang klasikal disuruh membuktikan, buktikan Yesus adalah Tuhan. Dia muter saudara. Yesus adalah Tuhan, pertama buktikan dulu Allah ada. Setelah buktikan Allah ada, buktikan bahwa Allah itu berfirman. Setelah buktikan Allah berfirman, buktikan bahwa Yesus Tuhan. Setelah Yesus Tuhan, maka perkataannya itu adalah kebenaran. Maka Alkitab itu kebenaran. Kalau Allah ada, dia berfirman, maka Alkitab firman Tuhan. Maka kalau Yesus berkata, Yesus Tuhan, maka perjanjian baru berotoritas. Dia putar begitu. Saudara. Ya kan? Nah tapi kalau orang evidensialis, tidak mau. Saya maunya bukti. Nah maka mereka sangat mementingkan bukti-bukti. Saudara, misalnya seorang bernama Gary Habermas, itu menulis kisah tentang resurrection. Saya kalau nggak salah ingat itu, saya punya itu 850 halaman atau 1000 saya nggak tahu. Tebelnya minta ampun saudara. Bukti-bukti ini begini. Nah saudara-saudara sekalian, kembali saudara. Pembuktian itu bukannya nggak bisa gitu ya. Tetapi saudara, ketika saudara membuktikan ya kan, debat pembuktian, maka tidak ada ruang, belum cukup ruang untuk firman itu keluar. Debat begini, disangkalin apa segala macam, tidak perlu firman untuk bicara gitu dalam debat publik seperti itu. Belum sepakat di situ, kembali, kalau tidak ada sepakat di situ, firman Tuhan sebagai nomor 2 tidak bisa keluar. Debatnya debat dibukti, itu perkamen kamu asli apa enggak, kamu dapat dari itu benar apa enggak, itu dipermasalahkan, tapi yang ini enggak bisa keluar. Firman Tuhannya enggak keluar, jadi debatnya urusan apa saudara? Urusan bukti-bukti sejarah dan sebagainya, dan tidak pernah terjadi momen penginjilan. Saudara, manusia bertobat karena apa? Karena firman dipakai Roh Kudus loh. Dan kalau firman yang dipakai Roh Kudus tidak pernah dibicarakan, bagaimana orang itu bisa bertobat? Nah, bagi Calvin sendiri, orang itu bukan bertobat karena apologetika. Orang bertobat karena firman dipakai oleh Roh Kudus. Bahkan oleh Calvin. Apa fungsi apologetika? Membungkam mulut orang sombong. Jadi itu fungsinya. Nah, kalau fungsi apologetika adalah membungkam para lawan-lawan yang menghina ajaran firman Tuhan, maka mereka juga boleh mendapatkan kesempatan untuk mendengar firman. Sehingga dalam evidensialis, kelemahannya adalah ketika kita debat, sudah perhatikan ya debat-debatnya itu. Orang-orang seperti Norman Geisler dan sebagainya. Sama seperti orang rasionalis ya, cuma mereka mainnya data. Di situ boleh dibilang bahkan mereka tidak pernah bicara mengenai firman Tuhan sama sekali. Ya. Nah, saudara, tetapi apa kelebihannya? Dan di mana nanti kita bisa pakai metode penelitian ini? Wah, mereka serius sekali dalam kutak-katik bukti. Nah itu boleh kita baca saudara. Iya kan, jadi ya itu saya bilang resurrection bisa sekian ratus halaman itu baru satu volume saudara. Itu nanti dia bikin seri-seri yang lain. Jadi saudara kalau mau dapat secara jelimet tentang pembuktiannya 1, 2, 3, saudara silakan beli karya-karyanya orang evidensialis. Wah itu menakjubkan karya-karyanya. Ya. Nah jadi setelah kita mengenali
Ada, oh ini keunggulannya, ini kekurangnya. Mungkin kita bisa pakai pendekatan yang lebih ekletik. Iya kan, ekletik itu adalah mempertimbangkan kelebihan-kelebihan dan mungkin kita bisa memadunya. Ya meskipun ekletik satu orang dengan orang lain nanti mungkin akan berbeda. Tetapi kita bisa memikirkan sumbangsi-sumbangsinya itu untuk dipakai di dalam metode apologetika yang mungkin pas kita berikan. Kita ketemu orang yang ngomongnya bukti-bukti ya, kita bicara bukti. Kita ketemu orang-orang yang nggak suka bukti tapi bicaranya mengenai deduksi logis ya, kita bicara begitu. Nah yang ketiga saudara, ada orang yang nggak suka kayak begitu. Nggak suka deduksi logis, nggak suka sesuatu yang bukti, tapi pertanyaan-pertanyaan mengenai makna hidup. Iya kan? Ini kan nggak bisa dijawab sama klasikal. Misalnya orang nanya, jadi gua hidup artinya apa? Oh bukti membuktikan, nggak bisa gitu. Iya kan? Saya pernah ditanya sama orang begini, Pak, itu gambar Tuhan Yesus, itu loh patung Tuhan Yesus itu kok sedih ya? Kenapa? Terus saya bilang gitu, kok Bapak nyembah Tuhan yang sedih? Dia aja sedih. Gimana dia bikin orang happy? Saya pernah lihat patung tuh ketawa, itu kan happy. Maka dia bisa bikin orang happy. Dia kan orangnya senyum-senyum, dia bisa bikin orang senyum. Lah, maaf ya Pak, patungnya Tuhan Bapak itu sedih ya Pak. Gimana bikin orang lain itu senang? Nah itu kan bukan pertanyaan rasional kan saudara. Ya kan? Kita tidak bisa dijawab pakai misalnya, oh begini loh ya, sekarang pertama lihat patung, apakah patung itu gini. Apa pembuktian bahwa Yesus tidak hanya sedih. Ngapain kayak begitu? Nah ini nanti ada metode ketiga namanya fideis. Orang-orang seperti Pascal, orang-orang seperti Kierkegaard, orang-orang seperti Agustinus. Itu ketika memberikan, Agustinus juga bisa memberikan argumentasi rasional. Tapi mereka tuh begini saudara. Ini pertanyaannya bukan sekedar pertanyaan, kemarin kalau saudara mengikuti speak ya, bukan sekedar masalah ini, tapi masalah hati. Nah jadi memberikan argumentasi yang meaningful. Misalnya saya waktu itu bilang, gini loh kenapa itu sedih? Kamu kalau lagi susah ditinggal orang yang dikasihi, ketika ada orang datang ketawa-ketawa, sama ada orang datang mengatakan aku turut berduka, kamu lebih happy sama teman yang mana? Ya, misalnya kamu lagi diputus pacar, terus kemudian orang datang, kamu udah putus ya, berarti sah dong, gue boleh deketin mantan lu dong gitu. Atau yang aduh lu diputusin mantan lu ya, aduh aku sedih banget. Lu happy sama yang mana? Aku happy sama yang ikut sedih sama aku. Lah tuh kan, turut sedih kok jadi happy. Ya kan? Nah sekarang kamu sedang susah, kamu dalam penderitaan, maka Yesus mati di kayu salib, dia susah untuk menanggung susahmu. Kamu mau Tuhan yang ketawa-ketawa atau Tuhan yang susah? Oh Tuhan yang susah Pak. Nah itulah, karena dia susah membuat akhirnya kamu bahagia karena dia menanggung dosamu. Jawaban itu kalau dipikir-pikir gak rasional-rasional amat loh saudara. Iya kan, bisa dibantah dan sebagainya. Tetapi kan saat itu dia gak lagi ngajakin debat rasional. Dia cuma nanya pertanyaan meaningful. Lalu dikasih satu pertanyaan meaningful dan dia renungkan. Nah ini berbeda argumentasinya. Sama kayak bilang, aduh kalau hidup ini banyak penderitaan, apa maknanya ya? Oke makna hidup, mari kita buktikan. Nggak bisa begitu gitu kan ya. Jadi ada tipe apologetik yang berbeda, itu pun apologetik saudara. Nah Pascal itu misalnya ya punya banyak sekali metode. Misalnya nanti kita masuk dalam fideis apologetik ya. Dia mulai dari menceritakan betapa menderitanya manusia di luar Tuhan. Mystery of Man, itu bagian pertama bukunya dia. Lalu kedua, kebahagiaan orang di dalam Tuhan. Argumennya begitu. Kamu enggak mau Tuhan, enggak apa-apa. Ini loh, kayak enggak ada Tuhan begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Kalau kamu ada Tuhan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah orang mikir kan, milih yang mana gua gitu. Ya, saudara pernah mungkin dengar analisis pertaruhan itu kan, Weger kan. Kamu kalau enggak percaya Tuhan, nanti mati, coba renungin mati. Wah ketemu enggak ada Tuhan. Ya, Tuhan, kamu enggak percaya Tuhan, kamu mati. Tiba-tiba Tuhan ada, mati. Tuhan enggak ada, ya sudah toh habis kamu. Tiba-tiba Tuhan ada, mati kamu. Jadi kamu celaka. Terus kamu percaya Tuhan, mati. Ternyata Tuhan enggak ada.
ya sudah toh, kamu memang mati aja. Kalau memang Tuhan tidak ada, ya sudah. Jadi paling untung apa? Coba pikir renungin. Kalau kamu percaya Tuhan, gimana pun paling untung. Itu namanya wager, pertaruhan gitu ya. Nah saudara, itu bukan dibikin berdasarkan rasional, saudara. Itu dibikin di dalam sebuah perenungan. Munculnya itu. Coba lu renung-renung, lu pikir-pikir, itu fideis. Ya. Nah ada yang keempat, ini yang biasanya dipopulerkan di kalangan ini ya, reform epistemologis ya, nantinya mewarna itu. Itu namanya presuppositionalis dari Cornelius Van Til. Ya, nah jadi argumentasi Van Til ini didirikan di atas presuposisi bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Loh, kan mau membuktikan Alkitab firman Tuhan? Iya, sirkuler memang. Ya. Loh, kok begitu caranya? Iya, memang Alkitab firman Tuhan. Saya mau membuktikan Alkitab firman Tuhan, pakai rasio dong, pakai bukti dong. Enggak, pakai Alkitab. Jadi kamu pakai Alkitab untuk membuktikan Alkitab, diketawain kan biasanya. Jadi tahap pertama biasa orang ketawa, wah kayak begitu. Nah, metode berikutnya adalah setelah mereka mentertawakan kita menunjukkan juga bahwa dia juga sirkuler. Misalnya, saudara diketawain. Jadi dunia dibuat dari mana? Diciptakan oleh Allah. Siapa yang bilang? Alkitab. Wah, zaman sekarang masih percaya dunia diciptakan oleh Allah. Jadi dunia diciptakan oleh siapa? Diciptakan melalui Big Bang. Tahu dari mana? Tahu dari jurnal. Jurnalnya yang nulis siapa? Enggak tahu, pokoknya aku baca jurnal. Wah, kita gitu juga kan ya. Lo juga kagak netral gitu. Kamu percaya kepada jurnal, beriman sama jurnal. Jurnal yang nulis siapapun kamu enggak tahu kok. Lo saya dibilang saya beriman pada Alkitab. Gua sirkular, kamu juga. Sekarang metodenya kita samain. Sirkulernya sama saya, sama sirkulernya kamu. Mana lebih make sense. Nah ini presuppositionalis. Ya, jadi kelebihan metode ini adalah bicara Alkitab langsung dari awal. Kelemahannya adalah kadang-kadang orang nggak nyambung diajak mikir kayak begini. Jadi akhirnya pengalaman debatnya mentok nih orang nggak nyambung bener-bener gitu ya. Nggak connect gitu. Lah kalau nggak connect gimana kita mau debat itu, akhirnya debat kusir lagi gitu kan ya. Nggak connect orang gitu. Ya, untuk berpikir semacam ini. Ya jadi kira-kira ada 4 pendekatan dasar itu ya, dan hari ini kita masuk ke classical. Nah tadi saya sudah singgung akarnya kenapa disebut classical atau tradisional, karena memang berangkat dari para pemikir-pemikir klasik ya. Dan dalam klasik kan paling enggak ada 3 macam argumentasi ya, saudara. Bisa dikategorikan 3 argumentasi. Yang pertama adalah argumentasi ontologis. Pak Tong udah cerita ini ya. Argumentasi ontologis. Yang kedua argumentasi kosmologis. Yang ketiga argumentasi moral untuk membuktikan adanya Allah. Jadi yang paling dasar itu pembuktian adanya Allah. Itu menjadi basis pembuktian yang lain ya saudara dalam metode klasikal. Kalau ada Allah, kira-kira misalnya gini. Mungkin enggak Allah menjadi manusia? Ya harus buktikan Allah ada dulu. Kalau Allah ada, maka mungkin dia menjadi manusia. Mungkin enggak Alkitab firman Tuhan? Ya buktikan Allah ada dulu. Kalau Allah ada, maka dia berfirman. Kira-kira seperti itu. Jadi pembuktian adanya Allah ini sentral. Ya. Nah, jadi apa itu argumentasi ontologis? Saya pakai argumentasinya Descartes. Sebetulnya yang paling terkenal tuh argumentasinya si Anselmus, ya kan, Anselmus. Saudara mungkin kalau dengarkan Pak Tong sudah banyak panjang lebar dibahas ya mengenai Anselmus ya, pembuktiannya mengenai pembuktian keberadaan Tuhan secara ontologis. Nah, sebetulnya pembuktian ini tuh meminjam dari filsafat, itu loh yang biasa dikritik oleh orang presuppositionalis. Ini argumentasi ontologis ini pinjam dari filsafat, itu dari filsafatnya Plato. Sekarang gini ya, saya pakai sekarang argumentasinya Descartes. 7 tambah 3, 10. 7 itu tetap. 7 itu tidak berubah. 7 itu universal. 7 tambah 3, 10 itu adalah sebuah prinsip yang sifatnya universal. Di mana-mana pun 7 tambah 3, 10. Dan itu tetap, itu tidak berubah, itu universal.
Nah problemnya ketika mengucapkan kalimat-kalimat begitu, 7 tambah 3 tidak berubah maka sempurna. Problemnya adalah di dalam dunia ini tidak ada yang tetap, semuanya berubah, faktanya begitu. 7 tambah 3, 10 itu sesuatu konsep yang sempurna, dalam dunia ini tidak ada kesempurnaan. Lah kalau dalam dunia tidak ada yang tetap, tidak ada yang sempurna, tapi otak kita yang berubah ini bisa mikir kesempurnaan, pertanyaannya ide sempurna dari mana? Sekali lagi saudara ya, kita bisa mikir 7 tambah 3 sama dengan 10. Itu sesuatu prinsip yang tetap, tidak berubah, dimanapun juga sama. Mau di Alaska maupun di Indonesia, mau di mana 7 tambah 3 itu 10. Itu tetap tidak berubah. Nah kalau itu tetap dan tidak berubah, itu artinya 7 tambah 3, 10 itu sempurna. Nah kalau itu sempurna, kenapa bisa nyusup di otaknya kita yang berubah dan tidak sempurna? Otak kita itu adalah terbatas, bisa mikir yang kekal dan tidak terbatas. Lucu kan? Kan kita bisa mikir mengenai kekekalan saudara. Padahal kan kita itu kan mikirnya kan ada di dalam waktu kan. Dan prinsip epistemologi atau cara kita berpikir, manusia hanya bisa memikirkan sesuatu di dalam boundaries pengalamannya. Kita tidak bisa memikirkan di luar pengalaman kita. Maka saudara bisa ngomongin kekekalan tapi suruh membayangkan kekekalan pasti bingung luar biasa. Iya kan? Karena kekekalan itu di luar pengalaman kita. Tapi konsepnya ada. Dan kita bisa ngomongin kekekalan itu. Pertanyaannya adalah kalau secara epistemologis manusia itu tidak bisa mengalami sesuatu di luar pengalamannya dia. Misalnya saudara pernah nonton film itu ada seorang namanya Nick Shaw. Orang Afrika yang film komedi itu loh saudara. Suatu ketika dia itu kejatuhan botol Coca-Cola saudara. Misalnya ya si Nixonnya itu minum Coca-Cola. Terus dia cerita sama orang di kampung. Aku tadi minum sesuatu namanya Coca-Cola. Terus ditanya sama orang kampung. Coca-Cola itu kayak apa? Kayak Coca-Cola. Nah rasanya gimana? Manis, oh gula ya? Bukan gitu. Baunya wangi, minyak wangi ya? Bukan gitu kan ya. Warnanya hitam, kopi ya? Bukan, lebih bukan gitu kan. Jadi orang oli ya? Bukan, orang di kampungnya dia bingung. Karena dia tidak pernah mengalami Coca-Cola. Jadi makin dijelaskan, makin ngawur saudara. Nah jadi orang itu tidak bisa berimajinasi. Misalnya saudara, saya sebut satu kata. Yakub. Yakub disuruh sama mamanya untuk nipu Ishak. Yakub disuruh mamanya nipu Ishak, curi berkat Esau. Kata Yakub itu saudara muncul imajinasi kan? Munculnya imajinasinya kira-kira seorang laki-laki apa perempuan saudara? Laki, oke. Umur berapa? Disuruh mamanya untuk nipu itu kira-kira umur berapa? Kira-kira umur berapa? 20? Ya 20. Kenapa muncul imajinasi umur 20? Ada yang imajinasi umur 80? Enggak ada ya? Karena pengalaman saudara, anak yang disuruh-suruh umur 20 kan? Padahal sebetulnya Yakub saat itu umur 80. Kakek. Tidak ada yang kebayang kan, dia tua. Dan saudara juga gak kebayang karena orang zaman dulu matinya lama-lama. Abraham tuh mati umurnya panjang ya, orang mati umur 180 tuh biasa. Nah kalau orang mati umur 180, umur 80 tuh baru separuh baya gitu. Iya kan? Tapi itu pun masih mungkin umur 30-40 kalau orang sekarang ya mikirnya begitu kan ya. Tapi itu pun gak kebayang buat kita, karena buat kita yang disuruh-suruh mama papanya itu biasanya anak masih remaja. Lah ini kok sudah ngkong-ngkong disuruh mamanya, nurut lagi. Ma gimana ma gitu. Iya kan, jadi dia menikah lambat memang si itu. Ya saudara punya anak, si Ishak punya anak kan umur 60 kan, umur 60. Jadi waktu itu memang umurnya panjang-panjang. Ya. Nah jadi kita hanya bisa berpikir di dalam kerangka pengalaman kita. Sekarang saya sebut satu nama,
di Alkitab. Seruk. Imajinasi saudara apa? Seruk. Nggak muncul kan? Ya karena saudara nggak mengalami gitu. Itu nama salah satu keturunan Adam gitu kan ya. Tapi kan nggak pernah diomongin gitu kan. Siapa seruk? Nanti cari aja SERUG. Itu saya waktu itu dosen saya ngomong, seruk. Coba kamu apa? Wah, tidak ada gitu kan ya. Dari kepikiran gitu kan ya. Padahal itu ada gitu. Nah, karena kita tidak mengalami. Jadi kita tuh terbatas dengan pengalaman kita. Nah, sekarang orang yang mengalami perubahan senantiasa, kok bisa mikir kekekalan? Orang yang mengalaminya adalah sesuatu yang sementara, kok bisa memikirkan ketidakterbatasan? Maka pasti ada yang tak terbatas itu. Meskipun di luar pengalaman kita. Maka pasti ada yang kekal itu, yang di luar pengalaman kita. Itu siapa? Itu Tuhan. Jadi ini bagaimana cara bekerja. Misalnya ada orang bilang, gua gak percaya Tuhan. Kenapa? Tuhan kan gak kelihatan. Sekedar gak kelihatan. Nah di sini dia punya kita bisa argumentasi berdasarkan misalnya kesempurnaan. Ya, nah itu jalannya pembuktian secara ontologis. Dan ini sebetulnya asalnya adalah dari Plato ya untuk tradisional ini. Dari Plato mengenai kesempurnaan, ada ide yang sempurna, padahal di sini semuanya ada tidak sempurna. Maka tentu ada yang sempurna di situ, ada ide sempurna yang di luar pengalaman kita. Ya. Itu adalah argumentasi ontologis. Nah yang kedua adalah argumentasi kosmologis. Argumentasi kosmologis itu dari Thomas Aquinas. Paling tidak ada beberapa macam ya. Yang pertama argumentasi kosmologis itu adalah mengenai penyebab. Ya, mengenai penyebab dan mengenai penggerak, penyebab dan penggerak. Jadi dalam dunia ini semuanya itu ada penggeraknya. Maka kalau ada gerakan, tentu ada yang menggerakkan. Dan kalau ditarik mundur, ini digerakkan, ini digerakkan, ini digerakkan, ini digerakkan ini. Pasti ada satu penggerak yang tidak bisa digerakkan lagi. Itu cara berpikir secara logisnya. Maka itu disebut hukum adalah sebab akibat. Penggerak dan penyebab. Ada yang menggerakkan, ada yang menyebabkan. Maka ada penggerak yang tidak digerakkan, ada penyebab yang tidak disebabkan. Kalau ditarik mundur ke belakang. Ya, jadi ini adalah argumentasi kosmologis dari Thomas Aquinas. Nah, yang kedua, Thomas Aquinas bicara mengenai argumentasi necessity ya, mengenai kepastian ya. Jadi dia bicara mengenai ada sesuatu yang boleh ada, boleh tidak ada. Dalam dunia ini banyak. Saya ini boleh ada, boleh tidak ada. Lalu ada orang lain boleh ada, boleh tidak ada. Tapi kok kita ada terus? Manusia mati, muncul lagi manusia mati, tapi keberadaan ada terus. Berarti kalau kita mengamati semuanya, matahari, bulan, bintang dan sebagainya, kita tanya apakah dia harus ada atau dia boleh tidak ada. Nah sesuatu yang boleh ada, boleh tidak ada, tapi kok ada terus. Berarti ada sesuatu yang tidak boleh tidak ada, yang menopang semuanya ini. Nah itu disebut sebagai Tuhan. Ya, jadi argumentasi mengenai adanya semua termasuk yang boleh ada, boleh tidak ada. Kenapa ditopang? Pasti ada yang tidak boleh tidak ada. Lalu yang ketiga dari argumentasi, ada 5 ya, saya simpulkan kira-kira ada 3 dari Thomas Aquinas, yaitu mengenai tujuan. Nah jadi kalau argumentasi yang lain itu bicara mengenai ke belakang, sekarang dia tarik ke depan. Seluruh alam semesta ini menuju kepada satu arah. Jadi dunia ini tidak mungkin ada dengan cara yang kebetulan. Jadi pasti ada yang namanya suatu desain. Nah nanti kemudian ada muncul misalnya intelligent design dan sebagainya ya. Jadi bicara mengenai asal usul alam semesta dan bahwa ini saya kumpulkan ada banyak sekali argumentasi ya. Misalnya Davis ya. P.C.W. Davis, ahli fisika Inggris mengatakan hal-hal aneh terhadap kondisi pertama yang cocok bagi pembentukan bintang-bintang. Sebuah kebutuhan bagi planet-planet dan dengan demikian juga
bagi kehidupan adalah 1 diikuti oleh paling sedikit 1000 miliar nol. Kemungkinannya bisa muncul kehidupan 1 diikuti dengan 1000 miliar nol, ya, pangkatnya. Davis juga memperkirakan kalau kekuatan daya tarik bumi dikurangi hanya 1/10 diikuti 1000 nol. Kehidupan tidak akan berkembang di bumi. Jadi kemungkinan ada kehidupan di bumi sangat amat kecil. Sehingga dengan demikian, dengan adanya sebuah dunia yang teratur ini adalah bukan sebuah kebetulan. Itu namanya argumentasi mengenai desain. Jadi ini argumentasi yang kedua, yaitu argumentasi kosmologis. Nah yang ketiga sekarang saudara. Yang ketiga adalah argumentasi mengenai moral. Ya, argumentasi moral. Ini banyak dikembangkan oleh Immanuel Kant sebetulnya. Immanuel Kant. Jadi argumentasi moral adalah intinya adalah kita bisa bermoral itu sebetulnya adalah karena kita percaya kepada Tuhan. Tanpa adanya Tuhan, maka tidak mungkin manusia bisa bermoral. Kira-kira seperti itu. Bicara moral itu bicara sesuatu yang tidak masuk akal, ya. Jadi ada satu buku mengenai guidance untuk menuju ke ateisme. Jadi dia bilang kita tuh harus berani, kita harus membuka diri menjadi seorang ateis, berarti kita harus menerima konsekuensi. Dan salah satu konsekuensinya dia bilang begini, kalau kita menerima iman ateis kita, itu artinya kita harus berani menerima bahwa hidup ini tidak ada tujuannya dan tidak ada maknanya. Kita yang membuat makna sendiri. Dan itu artinya kita tidak bisa menilai satu tindakan lebih baik dari yang lain. Ya nggak ada moral universal kok gitu. Gimana kita bisa nilainya? Lebih lanjut lagi dikatakan, kita tidak bisa mengatakan misalnya menolong, mengasihi seorang nenek itu lebih baik dari melakukan penjualan anak, human trafficking. Kita menjual anak sama menolong, mengasihi seorang nenek, itu sebetulnya tidak bisa dibilang satu lebih baik dari yang lain. Iya kan? Menjual anak, kalau kita bisa mengatakan itu tidak baik, artinya kan ada standar moral. Karena pertanyaannya adalah standar moralnya itu harus dari mana bisa mengatakan itu. Ya, nah jadi itu adalah argumentasi moral dan itu adalah dari seorang namanya Immanuel Kant. Nah saudara, jadi kira-kira secara tradisional yang namanya classical itu ada 3 itu ya. Dan itu nanti tiga hal itu bisa dielaborasi, bisa dikembangkan, bisa pakai dalam segala situasi, tapi pada intinya itu yang paling terkenal itu 3 macam itu. Ya, 3 macam itu. Jadi argumentasi ontological, argumentasi cosmological, dan argumentasi moral. Nah sekarang kita lihat saudara ya, bagaimana orang-orang klasikal, yaitu orang-orang tradisional di zaman sekarang ini melakukan pembelaannya. Ya, jadi misalnya begini saudara, tahap pertama, konflikkan worldview. Jadi kita misalnya berdebat sama satu orang yang lain gitu ya. Nah kita mesti memahami orang itu worldview-nya seperti apa. Nah tadi saya katakan orang klasikal ini sangat ahli di dalam memahami worldview banyak orang. Lalu kita menganalisis kontradiksinya di mana. Lalu kita memberikan serangan terhadap worldview orang tersebut. Misalnya seorang panteisme ya, panteisme itu mengatakan segala sesuatu itu adalah Allah dan Allah adalah segala sesuatu. Berarti worldview-nya adalah monisme, Allah adalah semua, semua adalah Allah. Nah dalam kondisi begitu, kalau ada orang mengatakan ya bahwa aku adalah seorang individu, nah itu kan sebuah sebuah kontradiksi kan. Saya adalah seorang individu, karena kita ini kan bagian daripada semesta. Semesta adalah saya adalah bagian dari semesta. Bagaimana dia mengatakan aku ini adalah individu? Karena individu berarti saya yang terpisah. Karena mengatakan saya adalah individu adalah kontradiksi terhadap seluruh pemahaman panteisme dan monisme. Ya, di dalam ajaran agama pun itu kan kalau mereka yang monis mengatakan itu adalah ketidaksadaran. Karena mengatakan bahwa saya adalah seorang individu bertentangan dengan kesatuan global. Nah kira-kira seperti itu saudara. Jadi memahami adanya problem kontradiksi di dalam worldview yang dianut oleh orang tersebut.
Nah, saudara ketemu sama orang apa agnostik gitu ya, orang agnostik. Orang agnostik itu percaya Tuhan itu mungkin ada, mungkin loh ya. Tapi orang agnostik juga percaya Tuhan itu mungkin tidak ada. Sekali lagi ya, orang agnostik mungkin percaya Tuhan itu mungkin ada. Tetapi orang agnostik juga percaya Tuhan itu mungkin tidak ada. Jadi separuh-separuh, mungkin ada, mungkin tidak ada. Nah biasanya kalau kita ajak orang agnostik ke gereja, itu tidak mau, saudara. Aku agnostik kok. Nah ini kan kalau orang klasikal akan mempertanyakan, lu nggak konsisten. Kenapa kamu diajak ke gereja nggak mau? Karena aku kan orang agnostik. Loh, orang agnostik itu percaya Tuhan mungkin ada toh. Iya mungkin loh. Tapi juga percaya Tuhan mungkin tidak ada kan. Iya dong. Ya kamu hiduplah dengan iman agnostikmu itu. Waktu kamu percaya Tuhan mungkin tidak ada ya tidak usah ke gereja. Waktu kamu percaya Tuhan mungkin ada ya kamu ke gereja. Jadi orang agnostik harusnya ke gereja 2 minggu sekali. Iya toh. Iya kan? Saya ketemu sama orang di jalan, saya tanya kamu apa agamanya, percaya apa, dia bilang free thinker. Wah kamu free thinker ya udah kamu datang ke gereja saya. Wah enggak, saya free thinker kan Pak. Bapak tahu kan apa free thinker? Saya tahu, kamu bebas tidak mau diikat kan? Iya, kalau gitu datang ke gereja saya. Wah enggak, lah kamu terikat banget tidak mau ke gereja gitu. Katanya free gitu kan ya. Nah ini kira-kira seperti itu. Jadi orang seseorang yang seorang klasikal dia akan biasanya mengejar worldview daripada orang yang bersangkutan. Ya, jadi dia mempelajari. Nah itu saya katakan, saudara bisa membaca teks-teks mereka ketika mereka itu misalnya Orsis Sproul itu pernah tulis ya, berbagai macam worldview. Gitu. Wah worldview ini, kelemahannya ini, konfliknya di sini. Mereka tuh rajin bikin begitu, saudara. Ya, dan saudara ketika baca juga bisa memahami, iya ya ini problem di sini, begitu ya. Nah inilah kelemahannya orang kalau hanya belajar apologetik ya, jadi saudara boleh belajar apologetik, belajar yang lain. Ya, maki-maki orang terus itu ya, ini lu salah. Nanti istrinya ngomong worldview lu salah gitu kan. Gitu. Semua jadi salah gitu. Ketika diaplikasikan ke pendidikan gitu ya, metodenya apologetik, semua pelajaran jadi salah gitu kan ya. Semua salah, tidak ada yang benar, apologetik terus gitu. Ada tempatnya untuk apologetik gitu. Tapi ada tempatnya untuk yang lain gitu. Jadi dunia bukan hanya apologetik dan dunia tidak boleh kalau tidak ada apologetik. Kira-kira begitu. Ya, jadi sesuatu yang perlu tapi tahu tempatnya. Konflik kan worldview-nya. Nah, biasanya setelah worldview-nya konflik, ya kan? Misalnya, lu percaya apa? Percaya Big Bang. Oke, Big Bang itu adalah bang yang big. Ini kan bang, tapi big. Bang, Big Bang toh gitu. Lah yang ngebang ini siapa? Nah ini masalah kosmologikal kan. Ada bang itu pasti ada di belakangnya yang ngebang. Yang ngebang siapa? Yang ngebang kebetulan. Lah yang bikin kebetulan itu di sebelum kebetulannya itu apa? Nah itu kejar terus itu. Ini pakai kosmologikal. Ya, nah jadi kira-kira seperti itu. Jadi cuma 3 tok itu Pak. Ya, tapi ternyata dalam ribuan tahun ini orang pakai 3 ini dalam berbagai macam variasi. Ya. Jadi konflikkan worldview, setelah itu tunjukkan, buktikan ada Tuhan. Nah setelah di worldview-nya tunjukkan, wah nggak benar. Nah ini loh, ada Tuhan. Nah gimana membuktikan adanya Tuhan? Ya tadi tuh pakai Aquinas lah, pakai apa segala macam, tunjukkan ada Tuhan. Tuhan tuh masuk akal. Kamu bisa percaya sama dia. Ya, misalnya suatu ketika ada satu orang yang meragukan Tuhan ya, terus saya bilang gini, cewek-cewek, kalau dia, kan kadang-kadang orang ateis itu kan kelihatan keren gitu, saudara. Beda sendiri, berontak gitu kan. Gua gak mau percaya gitu. Saya cerita sama sekumpulan anak-anak, cewek-cewek, nanti kalau dia nembak kamu jangan percaya ya. Dia gak percaya ada Tuhan. Gitu. Saya bercanda-bercanda gitu kan. Tapi ada argumentasinya gitu kan. Terus saya bilang, kenapa begitu Pak? Iya, dia gak percaya Tuhan karena gak kelihatan. Jadi semua yang tidak kelihatan itu gak meaningful katanya gitu. Maka cinta itu kan gak kelihatan gitu. Jadi kalau aku cinta, aku gak percaya gitu ya. Cinta gak kelihatan. Terus katanya dia mau mencintai kamu untuk apa? Supaya kita hidup bahagia gitu. Bahagia itu konsep yang tidak kelihatan gitu. Terus katanya mau hidup damai lagi. Damai itu gak kelihatan.
Terus mau hidup menjadi seorang yang bersikap adil. Adil itu konsep, gak kelihatan. Jadi adil, kasih, damai, itu kalau tidak ada di dalam kenyataannya, bagaimana kau bisa mengharapkannya? Ini adalah debatnya Sokrates lawan orang-orang sofis waktu itu. Kalau adil itu tidak ada, masa kan kita masih mengharapkan ada keadilan? Kalau kasih itu, misalnya kebenaran itu enggak ada, buat apa kamu ajarkan ke anakmu tentang kebenaran? Kalau itu hanya bikinan manusia saja. Ya, nah jadi tunjukkan adanya Tuhan. Maka dengan demikian setelah worldview kamu problem, Tuhan itu ada. Itu sebabnya meskipun kamu itu materi, tapi materi-materi itu menunjuk kepada sesuatu yang sifatnya adalah imaterial. Kamu mengejar imaterial lebih dari materi loh. Berarti kamu ditujukan mengejar Tuhan lebih daripada yang materi. Saudara bisa pakai argumentasi moral juga. Saya pernah ngomong sama orang, ini kalau tak pukul, ada tanggung jawab moral enggak? Enggak Pak. Ya ini kan atom ketemu atom. Teori materialisme. Terus saya bilang, kalau ini atom ini ketemu pipimu, atom ketemu atom enggak? Gitu. Ada konsekuensi moral Pak. Nah ada konsekuensi moral. Kenapa ya? Kok manusia ada konsekuensi moral? Ini enggak ada. Berarti hidup bukan cuma masalah atom ketemu atom. Karena atom ketemu atom itu enggak ada konsekuensi moral. Tiba-tiba kita bisa bicara moral loh, benar salah, baik tidak baik. Berarti ada sesuatu yang di luar materi. Khususnya di dalam kehidupan manusia. Nah mulai masuk, apa itu di luar materi? Masuk misalnya pembuktian tentang adanya Tuhan. Jadi ini 2 tahap ya. Menunjukkan inkonsistensi worldview, biasanya mereka begitu. Saudara kalau lihat debat-debat mereka begitu. Worldview-nya apa, lalu kemudian disikat dulu, terus masuk pembuktian. Nah, nanti yang sulit adalah membuktikan misalnya Yesus itu Tuhan. Membuktikan adanya Allah sudah banyak, tapi bagaimana membuktikan Yesus Tuhan? Mereka tetap mencoba sih, misalnya ada beberapa ya. Yang pertama, mereka mencoba membuktikan Kristus dengan 2 tahapan ya. Pertama, menunjukkan Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ini dilakukan C.S. Lewis misalnya ya. Yang kedua, Yesus membuktikan dirinya sebagai Tuhan. Jadi Yesus klaim, terus Yesus buktikan. Lalu kemudian masuk kepada trilema. Apakah Yesus itu penipu? Ataukah dia ini salah menilai diri? Atau dia benar-benar Allah? Kira-kira seperti itu. Ya, nah itu dia mencoba membuktikan Kristus tetapi tetap pakai rasionalitas. Ya. Nah, kalau saudara membaca karya-karya William Lane Craig, itu seorang klasikal, dia itu banyak mengembangkan argumentasi namanya argumentasi kalam. Argumentasi kalam. Pak kok kayaknya Arab sekali gitu ya. Iya karena ini dipakai oleh tokoh namanya Al-Ghazali. Tadi saya katakan kan Islam juga bisa pakai itu. Loh Pak kenapa dipinjam dari Al-Ghazali? Ya karena memang ini dikembangkan oleh Aristoteles. Terus ada seorang Kristen yang mengembangkan Aristoteles, namanya John Philoponus, tapi kita nggak mempelajari secara apologetik ya. Jadi ada orang Kristen yang pinjam Aristoteles, dikembangkan sama dia, terus akhirnya ketika itu dibawa pergi ke Alexandria, dan di sana orang Islam ketika mulai berkembang menemukan argumen itu dan cocok juga, mereka bisa memakai itu untuk pembuktian adanya Allah. Jadi itu kemudian oleh Al-Ghazali disebut sebagai kalam argumen. Nah ini kemudian dimodifikasi oleh dimodifikasi oleh William Lane Craig. Ada 3 tahapan ya. Misalnya yang pertama itu whatever begins to exist has a cause. Whatever begins to exist has a cause. 2, the universe begin to exist. 3, therefore the universe has a cause. Kira-kira argumentasi kalam begitu. Semua yang mulai eksis dalam dunia ini pasti memiliki penyebab. Yang kedua, universe ini memiliki sebuah permulaan. Maka universe ini memiliki penyebab. Loh Tuhan kok nggak mempunyai penyebab? Ya karena kan dikatakan di nomor 1, whatever begins to exist has a cause. Kan Tuhan tidak pernah begins to exist, dia selalu eksis. Maka dia tidak memiliki penyebab. Kira-kira seperti itu. Nah ini adalah argumentasi kalam. Lalu kemudian saudara-saudara sekalian,
yang menarik coba saya bacakan ya. Ini Norman Geisler punya 12 cara membuktikan kekristenan itu betul. Ya kira-kira betul ya. 12 cara membuktikan kekristenan itu betul. Sekali lagi saudara, kita hidup di zaman postmodern. Sehingga ketika kita mempelajari argumentasi-argumentasi dari classical ini, kita agak sedikit memicingkan gitu ya. Kenapa? Karena gak gitulah gitu ya. Gak gitu-gitu amat, ya memang make sense, banyak make sense. Tapi cara bekerjanya argumen nggak kayak begitu gitu ya. Nah jadi misalnya seperti ini ya, 12 cara membuktikan kekristenan itu benar gitu ya. Nah jadi kalau kita boleh katakan gini saudara, Aquinas mengatakan 5 jalan membuktikan adanya Tuhan. Kita mungkin sedikit koreksi ya. Bukan 5 jalan membuktikan adanya Tuhan. 5 jalan yang menunjuk adanya Tuhan itu masuk akal. Nah itu. Sekali lagi ya. Bukan 5 jalan membuktikan adanya Tuhan, tapi 5 jalan yang menunjuk bahwa adanya Tuhan itu masuk akal. Karena bagaimanapun Tuhan tidak bisa dibuktikan. Tidak bisa saudara. Lah Tuhan sendiri yang ngomong di dalam kitab suci. Masalah ketidakpercayaan bukan masalah kurang bukti, tetapi karena masalah dosa pemberontakan, Roma pasal 1 gitu loh. Iya kan? Nah jadi itu permasalahannya bukannya kurang bukti. Tetapi saudara, 5 hal ini bisa menunjuk bahwa iman Kristen itu masuk akal. Sekali lagi ya saudara, ketika Anda berapologetika, Anda tidak bisa membuktikan secara objectively, seperti matematika. Lah, cara yang Tuhan pakai aja pakai cara kesaksian kok, bagaimana membuktikan secara matematika? Bukti adanya keberadaan Tuhan, Tuhan kan pakai saksi kan? Konsisten kan Tuhan bersaksi dan kemudian kesaksian rasul dan sebagainya itu kan kesaksian. Itu absah sih, tetapi metodenya kesaksian. Bagaimana membuktikan secara objektif di laboratorium? Kalau Tuhan sendiri pakai cara namanya kesaksian. Nah maka meskipun kesaksian itu bisa diinvestigasi dengan sangat teliti, tetap itu adalah sebuah jalan yang menunjuk bahwa iman Kristen itu adalah masuk akal. Jadi kalau ditantang orang, buktikan adanya Tuhan. Gua gak bisa buktiin adanya Tuhan. Sebagaimana lu juga gak akan bisa buktiin bahwa Tuhan gak ada. Iya kan? Gak bisa. Tapi ada sesuatu yang bisa aku lakukan. Yaitu bahwa kalau lu percaya adanya Tuhan, lebih make sense ketimbang gak percaya Tuhan. Jadi saudara juga mesti menyadari limitasi daripada apologetika kita gitu. Ya, jadi klaim saya bisa buktikan adanya Tuhan. Kalau saudara teliti benar, ya enggak kebukti begitu kok gitu. Karena memang kan kita enggak bisa membuktikan adanya Tuhan. Tapi kita bisa tunjukkan, kamu kalau percaya Tuhan itu make sense. Bahkan lebih make sense ketika kamu enggak percaya Tuhan. Kan orang nanya, kalau kamu enggak bisa membuktikan adanya Tuhan, apa bedanya dengan saya yang tidak bisa membuktikan keberadaan Tuhan? Oh beda, aku percaya Tuhan, aku nggak bisa membuktikan. Tapi ketidakpercayaanmu sama Tuhan lebih nggak make sense ketimbang kepercayaanku sama Tuhan. Dan itu bisa kita coba bandingkan. Kira-kira seperti itu. Ya misalnya mengenai moral, mengenai apa, ya kan. Misalnya mengenai argumentasi kejahatan lah gitu ya. Orang nanya gini, kalau Tuhan ada kenapa banyak kejahatan? Ya kan, akhirnya kita bisa tanya itu. Jadi posisi lu nanya itu, lu ada Tuhan apa enggak ada Tuhan? Ya enggak ada Tuhan. Kalau enggak ada Tuhan kenapa lu nanya? Ya kenapa kamu nanya? Kalau enggak ada Tuhan, apa itu baik, apa itu jahat? Kenapa banyak penyakit? Ya kenapa gitu? Emang pernah lihat ada satu orang dalam dunia yang enggak sakit? Enggak ada, ya sudah normal kan? Kenapa orang harus sehat? Ya kan orang harusnya sehat, siapa yang nyuruh? Kenapa harus? Faktanya semua orang sakit, ya kan? Mana ada orang yang sehat 100% enggak pernah sakit? Pilek kita semua ngalamin kok saudara. Iya kan? Encok, apa namanya, rematik kalau yang udah mulai ada umur gitu kan ya. Kita mengalami itu hal-hal seperti itu. Gak ada kita yang 100% sehat. Jadi wajar dong kalau orang sakit, kenapa kamu nanya? Berarti ketika kamu nanya, kamu mengasumsikan adanya Tuhan. Lah kalau kamu mengasumsikan adanya Tuhan dengan nanya itu, sebetulnya pertanyaanmu jadi apa gitu.
Di mana Tuhan? Loh, lu menanya ini karena kamu mengasumsikan adanya Tuhan. Terus kalau lu nanya, di manakah Tuhan? Ya di dalam pertanyaanmu itu. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, kita mungkin bisa itu ya memakai mereka punya argumentasi untuk ya mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu ya, tetapi kita tidak bisa membuktikan adanya Tuhan. Tapi kita bisa menunjukkan itu make sense, adalah make sense kalau kita percaya Tuhan, sangat masuk akal. Ya, dan keberadaan Tuhan bukan hanya sekedar make sense, tapi meaningful di dalam kehidupan ini. Meaningful. Kalau adanya Tuhan, maka kita misalnya bisa berharap adanya keadilan. Kalau Tuhan tidak ada, dunia ini tidak adil, saudara. Seperti kata Immanuel Kant, orang yang jahat mati tidak ada yang hukum. Maka kalau tidak ada pengadilan terakhir, kata Immanuel Kant, keadilan itu absurd. Kalau keadilan itu nggak ada dan absurd, ngapain kita ada pengadilan? Ngapain kita ngajarin keadilan kepada anak-anak? Maka kalau bicara mengenai konsep keadilan, maka Tuhan harus ada. Maka bagi Immanuel Kant, terpaksa dia harus mengakui adanya Tuhan. Siapapun dia, kata dia. Karena kalau tidak begitu, dunia ini absurd. Ada 3 hal yang dia rasa harus percaya. 1, adanya Tuhan, adanya saya, dan adanya dunia. Ini harus dipercaya tanpa diperdebatkan, karena itu menjadi dasar semuanya, termasuk moralitas. Adanya Tuhan itu sangat penting, adanya saya penting untuk moralitas. Kan dia hidup di zaman di mana saya diragukan kan saudara. Aku ini ada apa enggak? Buktikan aku ini ada, susah. Itu salah satu pertanyaan filosofis paling susah, membuktikan saya ada. Tapi kalau saya enggak ada, maka moral enggak ada saudara. Misalnya nih ya, kata Immanuel Kant, saudara kalau mau diadili, itu saudara harus percaya secara tidak langsung percaya ada Tuhan, ada saya dan ada dunia. Misalnya hakim mengatakan, saudara Beni berdiri. Beni berdiri. Berarti kan dia percaya dia ada saudara. Kalau dia nggak percaya, saudara Beni berdiri. Duduk. Saudara Beni. Saya pak, saya bukan Beni. Beni nggak ada dalam dunia, saya nggak percaya ada Beni. Gitu. Dia berdiri, berarti dia percaya dia ada. Saya nggak percaya ada Beni. Oh berarti kamu nggak percaya, saya dia dalam penjara. Pak, jangan pak. Lah, ini Beni pak, gitu kan ya, dia berdiri gitu kan. Saudara Beni Anda bersalah, saya tidak bersalah. Tadi katanya nggak percaya kamu ada, gitu ya. Siapa yang nggak bersalah? Saya pak. Lah saya, dia percaya dia ada. Ada salah benar? Ada pak, saya nggak salah. Oh, sekarang ada salah benar, percaya Tuhan. Jadi kira-kira saudara, mengenai saya, mengenai dunia, mengenai Tuhan itu sulit kita buktikan, tapi kita percaya. Nah kemarin saya bicara mengenai ini ya, mengenai logika hati, pengetahuan immediate sebagai sesuatu yang langsung. Ya, jadi bahkan para filsuf yang paling skeptis, tidak percaya dirinya ada. Kalau barangnya dipinjam, nggak dikembaliin, ngamuk saudara. Iya kan, kalau saya misalnya ada orang yang nggak percaya dia ada, saya pinjam uangnya aja. Ketika ditagih, balikin uangku, kamu siapa ya gitu. Kamu ada tah gitu ya. Kamu kan gak ada gitu. Manusia semua berubah, kamu bukan kamu yang kemarin, kamu sudah menjadi yang baru. Utangku pun berubah gitu kan ya. Gak usah balikin. Jadi orang paling skeptis pun terpaksa dia harus mengakui ada hal-hal mengenai adanya saya. Meskipun dia bisa secara filosofis mempertanyakan. Nah dia bisa berdebat loh saudara. Orang yang gak percaya dirinya ada tuh bisa debat. Saya berpendapat gini. Siapa yang berpendapat kalau tanya? Saya, ya kan saya gitu kan ya. Katanya lu gak percaya. Iya tapi ini pendapat siapa? Pendapatku kan. Coba bukunya ditulis. Ini punyaku. Jangan itu punyaku. Nah itu. Nah ini bisa disoroti saudara. Dan kita tunjukkan kalau kamu percaya Tuhan, ini loh lebih make sense gitu. Saya gak bisa buktikan dari Tuhan. Tapi kalau kamu percaya Tuhan, kamu bisa lebih make sense menghidupi dunia ini. Lebih make sense. Satu murid saya gaya-gayaan kan. Dunia ini maya, dunia ini semu. Gitu. Saya bilang, lu lari nabrak tembok sana, kepalamu kalau keluar kecapnya tuh nyata apa maya, coba gitu. Lihat tuh kecap itu, ya darah maksudnya itu kan. Itu nyata apa maya itu? Nyata Pak, ya udah itu kan. Lu buktinya juga nggak berani, kalau itu maya kan, apa itu nyata. Suffering itu nyata gitu ya.
Awas lu ya nanti kalau naksir cewek ya kan. Saya bilang, lu kalau naksir cewek, saya bilang sama cewek, dia tidak ada. Lu kalau bilang, gua kenapa dicuekin? Loh kenapa? Karena lu memang gak ada gitu. Kenapa aku harus perhatikan kamu gitu. Minta diperhatiin, bilangnya gak ada. Justru yang ironi adalah dia bilang dia itu dunia ini maya untuk dia diperhatiin. Berarti dia malah merasa dia paling ada. Di mulut dia mengatakan dia gak ada, tapi dalam hati pengen diperhatiin. Maksudnya adalah, ih loh aku ada. Itu kontradiksinya di situ. Nah ini kalau sama orang tradisionalis dibongkar, set gitu ya. Dan nih kalau lu percaya Tuhan lebih make sense kan gitu. Ya, nanti presaposisionalis lebih tajam melihat hal itu ya. Dan bagaimana membandingkan dan membuktikan bahwa beriman kepada Tuhan, kata Van Til, itu adalah sesuatu yang paling mendasar dan worldview yang konsisten membuat hidup kita itu make sense. Itu adalah hidup di dalam Tuhan. Jadi kita mungkin nggak bisa membuktikan gitu ya. Tapi kita bisa pakai sumbangsih, yaitu kita bisa pakai sumbangsih mereka untuk mempelajari cara berpikirnya orang. Nah sekarang saya bacakan nih ya, Norman Geisler punya 12 cara menunjukkan kekristenan benar. Yang pertama, kebenaran adalah realitas yang bisa dikenali. Nah ini tanamkan dulu. Ada kebenaran. Orang misalnya sudah setuju gitu kan ya. Kalau nggak setuju kan nggak bisa debat saudara. Kebenaran adalah sesuatu yang bisa dikenali. Waktu dia ngomong, nggak mungkin. Lalu bisa kenalin kan, jadi gua benar apa salah? Lu salah, berarti lu bisa mengenali kebenaran. Ya kan? Truth about reality is knowable. Enggak, kebenaran tidak bisa dikenali. Lah kok kamu tahu saya salah? Kalau kamu tahu saya salah berarti kamu benar. Berarti statement ini benar, kebenaran bisa diketahui. Saya tuh diprotes sama satu mahasiswa ketika bicara Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ketika turun dari dari mimbar, orang itu deketin saya lalu protes. Pak saya tidak setuju dengan seminar Bapak hari ini. Yang mana gitu. Ketika Bapak mengatakan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena Bapak salah. Salah data. Bukan. Ya. Salah mengatakan bahwa itu, loh datanya benar loh, saya kutip ayatnya. Jadi kan saya tidak salah data kan saudara. Saya juga tidak salah interpretasi. Yohanes 14 ayat 6, saya tunjukkan nih loh, satu-satunya. Ya. Bukan begitu Pak, Yesus Kristus memang benar, saya akui. Tapi yang lain juga benar. Loh kalau Yesus benar, yang lain benar berarti ada yang salah? Enggak. Loh itu bertentangan kok enggak ada yang salah. Semua benar. Kamu yakin semua benar? Semua benar. Jadi saya salah karena saya mengatakan Yesus Kristus itu benar, yang lain salah. Iya, yang benar adalah semua benar. Kamu yakin itu benar? Yakin. Kalau gitu, kebenaran itu relatif. Kenapa kamu datang nungguin saya dan nanya? Saya benar apa salah? Dia mulai mikir. Salah. Nah, tunggu. Kamu sudah mulai menyalahkan saya. Saya kalau ngomong Yesus benar, yang lain salah, kamu protes. Ya kan? Katanya semua benar. Tapi kamu bilang semua benar dengan menyalahkan saya. Dia mulai bingung gitu. Pokoknya Bapak salah, iya pokoknya saya salah kan. Berarti ada salah ada benar kan. Cuma sekarang kita tunjukkan statement saya yang salahnya di mana. Sekarang semua benar, datanya mana? Semua benar tuh datanya mana? Yesus ngomong datanya begini, ini dataku loh. Datamu mana? Itu kan karangan kamu sendiri kan. Berarti kamu lebih hebat dari Yesus dan pendiri agama lain. Saudara kita juga kan percaya, kita melakukan toleransi bukan mengatakan semuanya benar dong. Orang agama lain juga nggak mau kalau dibilang semuanya benar. Tetapi kita percaya ketika ini benar, saya belajar menghargai yang lain. Jadi kita sebagai orang reform ya, kita mendirikan toleransi bukan di atas relativisme. Kita mendirikan toleransi di atas pengertian toleransi yang paling mendasar, yang memang paling awal. Yaitu saya tahu benar, tapi saya meskipun sakit, saya memberikan ruang bagi orang yang berbeda. Toleransi itu dasarnya itu, saudara. Ada pengekangan rasa sakit. Ya, jadi bukan mengatakan semua benar, itu bukan toleransi itu. Ya, itu menipu diri dan siapa yang mau dikatakan begitu? Orang yang mempelajari filosofi atau agama lain pun juga nggak akan mengatakan hal itu. Bagaimana mungkin semuanya bisa sama? Nggak bisa sama. Maka kita nggak boleh mendirikan di atas sesuatu hal yang sifatnya pragmatis. Nah, maka truth about reality is knowable. Oke, sepakat. Oke, masuk yang berikutnya.
lawan dari true adalah false. Enggak setuju ya gimana? Enggak setuju ya berarti kan membuktikan itu betul gitu kan ya. Berarti saya salah, lu benar gitu kan ya. Ya berarti lawan true adalah false, lu lawan gua kok gitu. Ya kan? Dia enggak lawan, berarti lu setuju dong gitu kan ya, susah ya gitu. Jadi yang nomor 1, nomor 2. Yang ketiga adalah benar bahwa Tuhan itu eksis. Jadi ada yang benar bisa dikenali, ada benar ada salah dan Tuhan itu eksis. Kalau Tuhan eksis berarti yang enggak eksis itu salah, kira-kira begitu. Loh Pak, ini membuktikan adanya Tuhan, ya tadi argumentasi yang di atas tadi. Ya. Yang keempat, kalau Tuhan itu eksis, maka mujizatnya juga mungkin. Kalau Tuhan itu ada, maka mujizat kan masuk akal, saudara. Orang nggak percaya mujizat, karena dia mungkin juga nggak percaya Tuhan masih bekerja. Kalau Tuhan ada, mujizat itu mungkin. Ya kan? Yang berikutnya, kalau mujizat itu mungkin, mujizat bisa dipakai untuk mengkonfirmasi pesan Allah. Jadi mujizat bisa dipakai untuk mengkonfirmasi pesannya Allah. Ya kan? Nah, kalau mujizat bisa dipakai untuk mengkonfirmasi pesan Allah, maka di dalam perjanjian baru itu ada banyak catatan mujizat. Maka itu tidak boleh dibaca hanya sebagai sesuatu mitos. Tetapi mujizat-mujizat itu adalah pesan historis dari Allah. Jadi, lihat urutannya, saudara, ada benar salah, ada apa, mulai masuk kepada adanya Allah, adanya mujizat, perjanjian baru benar secara historis gitu ya. Lalu kemudian dalam PB menyatakan Yesus mengklaim dirinya sebagai Allah. Dalam perjanjian baru Yesus mengklaim dirinya sebagai Allah. Berikutnya, klaimnya terbukti melalui penggenapan nubuat, ketidakberdosaan, prediksi dan penggenapan kebangkitannya. Ya, jadi Yesus sudah menubuatkan dan dia genapi. Maka, kata Norman Geisler, Yesus adalah Tuhan. Maka, kalau Yesus adalah Tuhan, apa yang dikatakan adalah kebenaran. Maka Alkitab adalah firman Allah. Jadi membuktikan firman Allahnya pakai cara begitu, Ustaz. Ya, jadi ini cara yang dipakai oleh tradisionalis. Nah, kita sebagai orang reform, Ustaz, ya, mengatakan ya oke lah itu make sense saja. Tapi gini, Alkitab adalah firman Allah. Dalam kitab suci itu dikatakan kesaksiannya itu adalah kesaksian Tuhan melalui Roh Kudus di dalam hati kita. Bahwa kita selamat, bahwa firman Allah itu benar, bahwa Yesus Kristus Tuhan. Itu adalah kesaksian dalam hati kita. Maka itu sebabnya nanti dalam metode presuppositionalis kita dari awal mengakui kita sirkular. Nanti bedanya di situ. Jadi dari awal kita sudah percaya Alkitab firman Allah, itu presupposisi kita. Nah, di dalam metode klasikal dia memisahkan. Ya, jadi dia sudah pisahkan dulu dan dia mencoba untuk menjadi netral. Tapi kalau kita pikir-pikir, saudara, kayak Norman Geisler ini, kayaknya banyak missing link gitu ya, kurang meyakinkan gitu loh, iya kan? Karena memang gimana ya gitu membuktikan Alkitab firman Allah lewat metode yang seperti ini. Ya. Nah, jadi ini adalah metode mengenai ini ya, mengenai classical, di mana sangat menekankan pada rasionalitas. Argumentasinya kelihatan sederhana, tapi bisa dibikin sangat rumit sekali, saudara. Ya dengan tapi intinya 3. Saudara akan melihat itu dalam berbagai macam berbagai macam kasus ya, tetapi intinya adalah 3 argumentasi dasar itu. Nah, oke, sekarang kita buka tanya jawab ya, mungkin untuk lebih menggali. Silakan kalau ada yang mau tanya mengenai classical. Silakan. Ya, tolong mic-nya ya. Ya, makasih Pak Ivan. Tadi kan Pak Ivan sempat singgung tentang teori Big Bang dan hubungan sama kosmologis ya. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah menurut Pak Ivan ada kemungkinan atau ruang bahwa teori Big Bang itu memang ada, tapi memang bukan dalam pemikiran ateistik, Pak. Ya, tapi dalam skala ateistik. Jadi memang ada
yang kayak membuat ledakan itu gitu Pak? Ya, Atau memang ya ditolak 100% gitu? ya. Gitu aja, Oke. terima kasih Pak. Ya, kita sebagai orang reform ya, salah satu cirinya Calvin itu keterbukaan terhadap sains. Jadi keterbukaan terhadap sains. Jadi kalau kita bicara mengenai Big Bang yang ateis, kita langsung pasti akan tolak. Ya. Kita nggak tahu bagaimana ketika Tuhan mengatakan jadilah terang itu. Misalnya ya, ada seorang Kristen yang mengatakan bahwa ketika terjadi ledakan itu suhu meningkat sekian, terjadi panas yang begitu terangnya begini. Apakah itu yang mungkin menjadi kalimat jadilah terang dan sebagainya? Kita nggak tahu gitu. Nah, tapi kita nggak anti, kalaupun itu terjadi, ya kan? Kalaupun itu terjadi, tetapi Tuhan yang berdaulat atas ledakan itu, bukan sesuatu proses yang bersifatnya ateistik. Ya, jadi yang kita lawan adalah proses bahwa dunia ini terjadi dengan sendirinya, ya kemudian self-creating world gitu ya, itu yang kita lawan. Ya, ada lagi? Silakan. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Ivan. Ya. Mau tanya bagaimana menghadapi orang yang agnostik, yang mempunyai worldview tentang bahwa kita ini manusia tidak bisa tahu tentang pencipta, tetapi kita merasa natur ini atau alam semesta ini itu adalah ya inilah yang kita batasan tahu tentang ketuhanan itu hanya dalam unsur alam semesta aja Pak. Oke. Ya sekian. Ya. Ini kebetulan itu adalah tema yang banyak juga diadres sama kaum ini ya, kaum klasikal. Misalnya mereka akan mengatakan begini, kalau kita bisa membuktikan Allah itu ada, lalu kemudian kita melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang berpribadi dan Allah yang berbicara, dan dia adalah Allah yang menyatakan berkuasa. Kalau dia berkuasa, dia bisa menggerakkan dunia ini, kenapa dia tidak bisa berkata-kata? Nah itu biasanya problem orang mystical adalah Tuhan tidak bisa dikenali. Ya itu kita bisa address, memang benar sih Tuhan nggak bisa dikenali. Tapi kalau Tuhan yang berkuasa itu membuka dirinya, kenapa kamu masih mengatakan Tuhan tidak bisa dikenali? Dasarmu itu apa gitu. Jadi misalnya kalau ada sesuatu yang begitu misterius ya, kita tidak bisa tahu. Tapi ketika sang misteri itu membukakan diri dan mengatakan, hei disinilah saya, oh saya nggak bisa kenali kamu. Itu kan bahkan tindakan yang sifatnya kurang ajar. Gitu. Jadi kalau Tuhan mengatakan, Tuhan membuka dirinya, menyingkapkan dirinya, maka tidak ada alasan untuk kita mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa dikenal. Kira-kira begitu. Ya. Ada lagi? Silakan. Ya Pak Kis. Maksudnya terintegrasi di dalam berbagai macam metode gitu. Oh, okay, Karena orang kan biasanya pilih salah satu begitu. Ya, jadi ya. kalau dia kalah kan ya sudah gitu. Iya benar Pak. Jadi ya misalnya kayak Peter Kreeft ya, dia kan memilih karena dia kan Katolik, dia Aquinas, maka dia pilih classical. William Lane Craig juga dia sangat terinspirasi oleh argumentasi kalam, dia kembangkan dari situ. Sementara Gary Habermas dan teman-temannya tuh lebih suka data, dia teliti gitu ya, dia kembangin ke sana. Nah, Van Til sendiri sangat saklek kepada presaposisionalis. Nanti Alvin Plantinga reform epistemologis gitu ya. Tapi ada kok orang-orang seperti misalnya kayak John Frame gitu ya. Dia mengembangkan, nah kalau misalnya sudah membaca buku misalnya Apologetika bagi Kemuliaan Allah atau basic apologetiknya dia itu ya, apologetika dasar itu, dia mencoba membangun presaposisionalis dengan, di situ ada bab, bagaimana kita memakai pendekatan yang lain, di situ ada. Nah setelah saya petakan begini ketika baca itu, oh ini pendekatannya gimana pakai source evidensialis, gimana pakai source dari itu. Ada Pak, jadi ada satu model juga yang. Bukannya sikapnya yang misalnya sikapnya lebih menerima orang lain. Tetapi kan metodologinya kan dia akan tetap gunakan yang sama. Iya, metodologinya dasarnya presaposisi. Seperti tadi saya bilang, kalau orang
classical itu kan dia sudah dari awal saya sama kamu ini netral, kita pakai source ratio yang ketiga. Nah, saya sebagai orang reform, saya mungkin lebih pendekatan kepada, saya lebih Calvinis, enggak, kita enggak bisa netral nih. Aku dari awal sudah percaya Alkitab firman Tuhan. Tapi dia ini ada argumentasi misalnya untuk menunjukkan bahwa Allah itu masuk akal dengan misalnya cosmological dan sebagainya. Itu saya ambil. Tapi base-nya saya percaya ini tidak bisa membuktikan adanya Allah. Seperti permainan mereka, saya pakai pihak ketiga yaitu rasio untuk mengadili kami. Itu tidak mungkin. Okay. Ya, kira-kira pemahaman seperti itu secara mendasar, setelah itu baru pinjam argumentasinya mereka. Oke. Kira-kira Thank you, Pak. begitu. Ya. Nanti setelah selesai misalnya presaposisionalis kita coba rangkai ya dalam sebuah studi kasus mungkin bagaimana menjawab dengan apa ya, ini kan hari ini kita belajar basic ya mengenai fondasi klasikal. Ada lagi silakan. Nah, ini bagusnya juga belajar filsafat ya. Kapan-kapan bahas deh ya, kita nanti filsafat siapa gitu. Saudara belajar ribuan tahun cara manusia berpikir. Jadi saudara ngelihat apa, oh ini udah orang pikirannya begini, ini yang mikir ini, argumentasinya ini, kelemahannya ini, kekuatannya ini. Nanti ada teori baru, ini mah minjem dari ini, kekuatannya ini, kelemahannya ini. Jadi saudara itu masuk pikiran apapun tuh sudah ada petanya gitu. Ini aliran apa ya, ngomongnya gimana, apa nanti kelemahannya apa, lawannya siapa. Kalau mau debat sama orang itu kan cari lawannya, filsuf itu gitu kan ya. Misalnya lagi mau debat mengenai empirisme, ya udah misalnya siapa? David Hume, anti mujizat, pakai Immanuel Kant. Sebelum kita lihat, paling nggak sudah ada orang yang lawan gitu ya. Yang lawan dengan argumentasi yang juga nggak sembarangan gitu. Ya kan. Sebaliknya nanti lawan siapa misalnya romantik gitu ya. Ya Kierkegaard misalnya ngomong apa, atau Hegel ya Kierkegaard ngomong apa. Kita bisa pinjam argumentasinya orang-orang besar itu mempelajari, lalu kemudian ya kita bisa memberikan ini ya kritik awal. Jadi sangat penting, mungkin next kita misalnya belajar pikiran siapa gitu ya. Jadi pelan-pelan gitu paling enggak ada gambaran. Kita menjadi mengerti teologi, ngerti juga filsafat gitu ya. Sebetulnya apologetik ini banyak dipengaruhi perkembangan juga berinteraksi juga dengan filsafat. Saya tidak mengatakan apologetik itu murni filsafat ya. Tadi saya katakan kekristenan itu memang polemikal, tetapi persinggungan dengan Yunani itu yang membuat akhirnya apologetika Kristen juga berkembang, ya persinggungannya dengan dunia Yunani. Justin Martyr dan sebagainya itu orang yang dipengaruhi Yunani. 1 Korintus 15 itu kan Paulus juga menggunakan metode-metode itu. Coba kita lihat 1 Korintus 15. Nah, kita sudah pelajari secara singkat metodenya. Kita lihat aplikasinya di 1 Korintus 15. Ayat 3 ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nih konteksnya lihat saudara ya. Ayat pertama itu, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan padamu, yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberikan padamu, kecuali kamu telah sia-sia menjadi percaya. Lalu ayat 3 dikatakan, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ini metode apa nih? Kristus telah mati buat kamu, sesuai kitab suci. Pendekatan apa ini? Presaposisionalis ya. Iya kan? Kristus sudah mati sesuai kitab suci. Lu kok pakai kitab suci sirkular? Ya memang kitab suci. Oke, Paulus percaya Kristus mati, pembuktiannya apa? Pertama kitab suci. Sekarang kita lihat ayat 4.
bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemungkinan kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya itu ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Itu ada apa ini? Evidensialis, ada buktinya kok. Bahkan masih hidup, cek aja di sana gitu, ada datanya loh gitu. Ya, tapi ini bukan yang nomor satu datanya. Nomor satu orang percaya karena kitab suci. Yang kedua dia pakai evidensialis. Terus sekarang yang ketiga, saudara. Ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku berada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semuanya. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Apa ini? Fideis. Kamu lihat saya loh, saya ini orang gak berguna loh. Tapi aku ini mendapatkan banyak kasih karunia itu. Gitu. Jadi kita bisa mengkombinasikannya itu ya. Saudara kalau sayangnya ya, yang jatuh ya, sebetulnya yang banyak pakai touching ini adalah Ravi Sakarias. Sayang dia jatuh ya, sehingga akhirnya sangat merugikan pekerjaan Tuhan. Tapi kalau saudara perhatikan pada waktu dia hidup dan dia menggunakan argumen-argumennya, dia tidak lupa menggunakan argumen yang menyentuh. Itu argumentasi dari Fideis. Ya, dan jarang orang bisa memakai itu. Sayang sekali, akhir hidupnya kita mengetahui banyak hal yang sangat tidak baik. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, kalau nggak ada, next kita belajar mengenai mungkin evidensialis, data-data, atau mungkin fideis gitu ya. Jadi bicara mengenai makna hidup, bicara mengenai cinta, bicara mengenai hidup kok kayaknya penuh penderitaan ya, hal-hal seperti itu, dan bagaimana kita memberikan jawaban bagi orang-orang yang bukan mempertanyakan pertanyaan rasional atau misalnya bukan data ya kan, orang kenapa Tuhan tidak sayang sama saya? Coba berikan data, apa itu sayang apa tidak sayang? Gak bisa masuk gitu. Ya jadi ternyata butuh ada apologetika yang berbeda menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami belajar mengenai metode apologetika. Kami hari ini belajar secara fondasi bagaimana ada orang-orang yang mengembangkan argumentasi klasikal. Kami mempelajari kelebihannya, kekurangannya, dan bagaimana orang dalam sejarah memakai argumentasi tersebut untuk membuktikan adanya Tuhan. Argumentasi ontologis, argumentasi kosmologis, argumentasi moral yang ada, yang menunjukkan bahwa keberadaan Tuhan adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah dan sesuatu yang sangat diperlukan. Tuhan tolong di dalam tugas kami berpolemik, kami tidak melupakan pesan Tuhan untuk berpolemik dengan lemah lembut dan dengan penuh hormat kepada yang lain. Terima kasih ya Tuhan, dan tolong kami untuk terus mau belajar dan memberikan argumentasi yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.